Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu renungan dengan cara yang lain daripada yang lain, tetapi saya harap cara ini cukup membantu Bapak Ibu untuk memahami firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon supaya Roh Kudus memimpin hamba-Nya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, dan kami sekalian yang mendengarnya dibangun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 62, Mazmur pasal 62, ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, setiap orang membutuhkan rasa tenang dalam hidupnya, dalam jiwanya. Rasa tenang itu akan memungkinkan seseorang dapat berpikir dengan baik, dapat bekerja dengan baik, dapat tidur dengan baik, dan beraktivitas apapun dengan baik. Namun sebaliknya, jika seseorang jiwanya, hidupnya penuh dengan rasa tidak tenang, maka seseorang tersebut sebaliknya tidak dapat berpikir dengan baik, tidak dapat beraktivitas dengan baik, tidak dapat menikmati tidur dengan baik, bahkan bisa menimbulkan berbagai macam keluhan-keluhan fisik tertentu sebagai akibat dari rasa tidak tenangnya. Dengan demikian, memiliki rasa tenang itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap orang bisa merasa tidak tenang oleh karena banyak faktor. Mungkin salah satunya ada permasalahan yang belum terselesaikan atau kekhawatiran dalam hidup yang membuat manusia atau seseorang merasa tidak tenang. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun dalam praktek atau dalam kenyataan hidupnya bisa merasa tidak tenang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Sekali lagi yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, saya akan mulai membahas ayat ini secara sederhana, supaya Bapak Ibu dapat memahaminya juga dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini maknanya bukan soal jarak. Ya. Tetapi soal keyakinan atau kepercayaan. Meskipun secara jarak orang merasa dekat dengan Tuhan, tetapi kalau orang tersebut tidak memiliki keyakinan pada Tuhan, tetap saja dia tidak tenang. Karena ini bukan soal jarak, tetapi soal keyakinan atau kepercayaan pada Tuhan. Yesus pernah menegur murid-muridnya karena mereka takut saat angin taufan yang turun ke danau, di mana angin dan danau itu mengamuk tiba-tiba dan membuat air danau itu memenuhi perahu mereka dan mereka dalam bahaya. Kemudian Tuhan Yesus yang berada di perahu, di buritan perahu, sedang tidur,
lalu kemudian membangunkan Yesus dengan sangat cemas, sangat takut. Kemudian Yesus bangun menghardik angin itu, dan angin itu pun yang mengamuk itu diam. Lalu Yesus menyampaikan suatu teguran dengan ciri khasnya, di mana kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus atau murid-murid pada waktu itu secara jarak dekat. Murid-murid berada di atas perahu, Tuhan Yesus juga berada di atas perahu. Secara jarak dekat, tetapi meskipun jaraknya dekat, tidak membuat mereka begitu saja percaya ketika menghadapi angin taufan. Kalau begitu ini bukan soal jarak, tapi soal keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, apa artinya dekat? Jika seseorang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang dekat dalam tanda petik, misalnya saja rajin bersekutu, ya. Misalnya saja setiap hari juga berdoa. Tapi apa artinya dekat jika tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jelas tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Daud, jiwanya tenang karena ia percaya kepada Tuhan. Pernyataan Daud yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, dapat diterjemahkan hanya pada Allah saja jiwaku tenang. Jadi Daud mengungkapkan di dalam mazmurnya bahwa jiwanya tenang karena ia percaya kepada Tuhan. Mengapa Daud merasa tenang? Karena ia mempercayai Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kedua bagian akhir, sebab dari Tuhanlah datang keselamatan. Bapak Ibu perhatikan, Daud menaruh rasa percayanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dari Tuhanlah datang keselamatan. Jadi keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayatnya yang keempat, ya, itu mengesankan bahwa rasa tidak tenangnya Daud itu muncul karena musuh-musuhnya itu berpikir dan merencanakan bagaimana ingin menjatuhkan dia, ingin melawan dia. Karena itu Daud mengatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Jadi Daud sedang menghadapi musuh-musuhnya. Dan kebutuhannya Daud ketika menghadapi musuh-musuhnya yang lebih kuat. Ada satu kebutuhan di dalam jiwanya, yaitu dia membutuhkan rasa tenang, rasa aman yang sesungguhnya. Mungkin kalau dibandingkan head to head, ya, berhadapan-hadapan antara Daud dan tentaranya dan antara Saul dan tentaranya,
secara jumlah kalah, secara peralatan perang kalah. Jadi secara wajar Daud bisa merasa tidak tenang. Tetapi apa yang membuatnya tenang? Karena dia percaya bahwa dari Tuhanlah datang keselamatan. Dia yakin bahwa dia akan selamat. Mengapa? Sebab keselamatan datangnya dari Tuhan. Jadi Daud tidak memandang apa yang membuatnya tidak tenang, yaitu musuh-musuhnya. Jadi kalau dia memandang musuh-musuhnya, kalau dia terlalu fokus pada musuh-musuhnya, kalau dia membayangkan bagaimana musuh-musuhnya akan melawan dia, itu membuat dia kecil hati. Tapi sebaliknya ketika dia memandang kepada Tuhan, bahwa keselamatan datangnya dari Tuhan, dia mempercayai bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Itulah yang membuatnya merasa tenang. Itu yang membuat jiwanya tenang. Jadi mengapa Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan? Alasannya yang pertama, sebab dari Tuhanlah datang keselamatan. Yang kedua, alasannya sebab Tuhan itu tempat yang aman. Ini bagaikan Tuhan itu digambarkan oleh Daud seperti gunung batu. Di tempat di mana Daud pada saat itu hidup, ada banyak sekali gunung batu. Fungsinya selain untuk bisa untuk tempat tinggal, tapi juga tempat untuk bersembunyi, ya, atau tempat yang aman untuk bisa berteduh atau bersembunyi dari musuh-musuh mereka. Tuhan itu juga digambarkan sebagai atau seperti gunung atau kota benteng, ya, kota benteng. Jadi sebuah kota yang biasanya pintu gerbangnya itu berfungsi sebagai benteng. Ya, sangat kuat, sangat tebal. Jadi kalau kena panah tombak dari musuh-musuhnya tidak gampang roboh, karena itu sangat kuat, dibangun dengan sangat kuat sekali. Jadi Tuhan itu tempat yang aman. Dari alasan-alasan inilah kita tahu mengapa Daud menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam Tuhan, mengapa orang menaruh kepercayaannya pada yang lain? Sebab hal-hal lain itu tidak dapat memberi rasa aman. Apakah itu harta benda, apakah itu manusia, apakah itu orang kuat manapun, tidak dapat memberi rasa aman yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya, bisa mengerti bahwa sumber rasa amannya Daud itu Tuhan. Penjelasannya seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan itu sumber keselamatan, atau keselamatan itu datang dari Tuhan. Itu keyakinannya Daud, makanya dia tenang. Dan Tuhan itu tempat yang aman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan atau dari renungan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, sumber rasa aman atau sumber ketenangan bagi kita
orang-orang yang percaya adalah Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat menemukan rasa aman yang sejati. Sebab hanya Tuhan yang dapat mendatangkan keselamatan, hanya Tuhan yang dapat memberikan rasa aman yang sejati. Yang kedua, wujud dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mencurahkan isi hati kita di hadapannya, saat dalam pergumulan, saat dalam tekanan, saat dalam kesulitan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu wujud bahwa kita mempercayai Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Tuhan itu sumber rasa aman kita. Dan kalau Tuhan menjadi sumber rasa aman, rasa tenang kita, mari kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan kapanpun, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kekhawatiran, semua kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu akan menemukan ketenangan yang sejati, rasa aman yang sejati. Dan Bapak Ibu juga akan bisa berkata seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Atau hanya pada Allah saja jiwaku tenang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mohon kepada Tuhan kiranya Engkau meneguhkan firman-Mu yang telah didengarkan oleh jemaat, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini, dan didengarkan oleh jemaat sekalian, supaya jemaat dibangun oleh firman Tuhan ini. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, memeliharakan, melindungi jemaat sekalian, dan supaya mereka penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Amin.